Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tata cara mandi yang benar, ya. Furudul ghusli wa sunanuhu, yaitu fardu-fardu mandi dan sunnah-sunnah mandi. Nah, hal ini banyak sekali dilewatkan atau dilupakan oleh orang-orang di era ini, di zaman sekarang ini, ya, yang mana mereka tidak memperhatikan tata cara mandi besar, ya, tata cara mandi junub yang baik dan benar, ya. Mereka, ya, kebanyakan di kita itu ingin sekali menikah, ya, ingin sekali berumah tangga, namun minim ilmu tentang mandi, ya, yang padahal mandi ini merupakan salah satu kewajiban untuk kita semua, lebih khusus untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kepada penjelasan fardu mandi dan sunnah-sunnah mandi, alangkah baiknya teman-teman semua mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like, kemudian menulis komentar serta membagikan kepada yang lainnya agar kita semua bisa mengambil manfaat daripada video ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dalam satu kitab ini, ya, furudul ghusli, fardu mandi atau rukun mandi, yaitu ta'mimu jami'il badani bil ma'i, yaitu meratakan seluruh badan dengan air, ya, meratakan seluruh badan dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak boleh, ya, ada sedikit pun yang tidak terkena air, harus kena air, ya, itu namanya mandi. Ma'aniyati raf'il hadasil akbari au fardil ghusli, dengan dibarengi niat raf'il hadasil akbar atau niat fardul ghusli. Jadi kita sambil kita mulai meratakan air ke seluruh tubuh, kita sambil niat, dibarengi dengan niat. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Nah, gitu, ya. Langsung kita ratakan badan kita dengan air. Atau nawaitu fardul ghusli. Nah, itu contoh, ya. Jadi bisa dengan nawaitu raf'al hadasil akbar, bisa juga dengan nawaitu fardal ghusli.
Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa yajibu isalul ma'i ila batini sya'ril kathif wa ma tahta qulfatil aqlaf. Wajib menyampaikan air ke batin rambut yang tebal, ke dalam rambut yang tebal, ya sampai ke kulit. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang rambutnya itu tebal, ya, entah itu rambut di kepala atau rambut di jenggot misalkan, ya, jenggotnya tebal, maka wajib, ya, wajib air itu sampai ke dalam dan menyentuh kulit, ya. Kalau tidak sampai maka tidak sah mandinya, ya, tidak sah mandinya karena ini berkaitan dengan hadas besar, ya. Kalau seseorang sempurna mandinya maka hilang hadas besarnya. Tapi kalau orang tersebut tidak benar, tidak sempurna mandi besarnya, maka tidak akan hilang hadas besar di dalam tubuhnya. Ya, jadi penting, ya, bagi kita untuk memperhatikan, ya, khususnya untuk orang-orang yang tebal rambutnya. Ya, maka dia harus masuk si air tersebut ke sela-sela rambutnya sampai ke area kulit. Wa ma tahta qulfatil aqlaf, dan air itu juga air, ya, air mandinya itu wajib sampai ke bawah kulfah. Apa aklaf? Kulfatil aklaf, apa itu? Yaitu apabila ada laki-laki yang belum disunat, ya, nah ujung dari kemaluannya itu biasanya masih ada kulitnya, ya, apa istilahnya, kuncupnya. Nah, maka wajib si air tersebut masuk ke dalamnya dengan cara membuka, ya, membuka gitu kan. Perih Pak Ustadz, resiko, ya, resiko. Makanya kita diwajibkan untuk laki-laki untuk dikhitan, ya, agar apa? Agar tidak ada najis yang tersisa di kulfahnya, karena nanti dibuang, di kulit itu dibuang. Nah, sehingga ketika dia buang air kecil itu tidak ada najis yang tersangkut di kulfah aklafnya itu, ya. Jadi kalau misalkan masih ada kuncupnya maka wajib dibuka kemudian disiram dengan air, ya, sampai bersih, gitu. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa tajibu izalatun najasati awalan in kanat ainiyatan wa lam tazul bi ghuslatin wahidatin. Nah, ikhwani rahimakumullah, ada orang yang mempunyai najis di tubuhnya, ya. Kemungkinan dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah, ya. Kalau najis ainiyah adalah najis yang mempunyai salah satu sifat yang tiga, entah itu bau, rasa, ataupun warnanya. Bila salah satu sifat tiga ini, ya, ada dalam najis, maka najis tersebut itu dihukumi najis ainiyah. Nah, ketika di dalam tubuh kita pada tubuh kita, ya, menempel najis dan najis tersebut najis ainiyah, maka wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu, ya. Nanti saja katanya dengan dibasuh air sekalian, air mandi. Tidak boleh. Katanya apa? Walam tazul bi ghuslatin wahidah. Tidak hilang najis tersebut, ya, dengan basuhan yang pertama. Artinya kalau kita mandi, diniati membasuh badan yang pertama dengan juga diniati menghilangkan najis, maka itu tidak sempurna.
maka itu masuknya ke menghilangkan najis, gitu ya, ke membersihkan najis. Nah, oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, kita bersihkan dulu najis ainiyah yang ada pada diri kita. Setelah itu baru kita mulai mandi, ya. Kemudian wa illa kafa ghuslun wahidun li hadasin wan najasi. Nah, kecuali najis ini sukmiyah, ya. Kalau najis sukmiyah cukup dengan basuhan yang pertama. Nah, tadi ya yang saya jelaskan, ketika kita niati basuhan yang pertama itu untuk menghilangkan hadas dan najis, jika najis tersebut hukmiyah, maka cukup dengan basuhan yang pertama juga. Hadas hilang, najis pun hilang. Nah, itu ya. Wa yusannu ayyabda al-ghasil bis-siwak wa ghasl kalfain. Disunahkan juga ya kita yang punya hadas besar sebelum mandi itu memulai dengan bersiwak terlebih dahulu dan juga membasuh kedua telapak tangan, ya, itu sunnah hukumnya. Tsumma yaghsilu farjahu wa ma hawalaihi min qadarin. Kemudian setelah bersiwak, kemudian setelah mencuci telapak tangan, dibasuh kemaluannya dan sekitar kemaluannya dari kotoran-kotoran, ya, takut ada daki, ada keringat, ya, ada kotoran-kotoran yang tersisa, maka dihilangkan terlebih dahulu, ya, oleh air, ya, dibasuh. Kemudian summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Nah, selesai kita, najis sudah hilang, kotoran-kotoran sudah hilang, sudah bersih badan kita dari perkara-perkara yang bisa mengganggu atau mencegah air masuk ke kulit. Nah, gimana tuh? Baru kita mengambil wudhu, ya, mengambil wudhu seperti wudhu sholat. Summa yufidul ma'a ala ra'sihi. Kemudian setelah kita selesai berwudu, kita alirkan air di atas kepala kita, ya, alirkan air di atas kepala kita. Terus ambil kita niat, ya, niat tadi itu raf'al hadasil akbar atau niat fardhul ghusli, boleh, ya. Setelah selesai membasuh kepala, summa ala ma aqbala min syikil aiman minasyikil aiman, ya. Nah, baru kita basuh anggota badan kita yang sebelah kanan depan. Nah, ma aqbala min syikil minasyikil aiman, dari sebelah kanan, gitu. Jadi dalam mandi itu badan kita itu dibagi menjadi 4. Ada sebelah kanan depan, ada sebelah belakang depan, ada kiri depan, belakang kanan, ya. Kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Nah, itu urutan kita mandi junub. Nah, setelah kita membasuh bagian kanan depan, summa ala ma adbara minhu, baru kita basuh juga kanan belakang, dibasuh oleh kita, kanan depan, kanan belakang. Summa ala ma aqbala min syikkihil aisar. Kemudian sebelah depan kiri, ya, depan kiri kita basuh terus sampai ke ujung kaki. Summa ala ma adbara minhu. Setelah itu kiri belakang kita basuh. Nah, setelah selesai yuqarriru dzalika kullahu salasa marratin. Maka hal tersebut diulang-ulang sebanyak 3 kali. Ya, jadi kepala kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang itu 1. Ya. Kepala lagi, kanan depan,
kiri depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang 2 ya. Kemudian sekali lagi kepala, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang 3. Nah, itu kita diulangi sebanyak 3 kali. Ma'ata'ahudil ma'atif, serta meneliti bagian lepitan-lepitan yang ada pada tubuh kita. Apalagi kalau tubuh kita besar ya, banyak lepitan-lepitan tubuh yang kemungkinan air tersebut tidak masuk ke situ ya. Jadi kita sambil meneliti terus sama kita, sambil digosok-gosok ya, wa mura'ati dalaki wa takhlil fi kulli marrah ya, digosok-gosok oleh kita, kemudian sela-selanya sama kita digosok-gosok terus ya setiap kali basuhan. Wa fil hadis tahta kulli sya'ratin janabatun ya, di bawah setiap rambut itu ada janabah. Fagsilu sya'ra wanqu al-basyara. Maka basuhlah oleh kamu rambut dan bersihkanlah juga kulitnya. Ya, rambutnya kita basuh, kulitnya juga kita bersihkan. Nah, itu ya ikhwan rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita itu tidak benar dalam melaksanakan mandi, karena kalau mandi kita tidak benar, otomatis nanti masih ada hadas besar pada diri kita, sholat kita tidak sah ya, wudhu kita tidak sah karena masih ada hadas besar. Nah, catatan juga untuk kita semua ya, para jamaah semuanya ya, ketika kita berwudhu ketika kita mandinya tidak menyentuh kemaluan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka cukup kita tidak usah berwudhu lagi setelah mandi. Namun apabila kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu ketika mandi, kentut misalkan atau kencing lagi atau memegang kemaluan, maka kita wajib berwudhu lagi. Kenapa? Karena itu untuk melaksanakan ibadah sholat gitu ya, kecuali tidak melakukan ibadah sholat ya, nggak usah berwudhu lagi gitu. Tapi memang dianjurkan untuk berwudhu ya, untuk bersuci. Itu ikhwan rahimakumullah. Rawahu Abu Dawud. Nah, itu adalah penjelasan tentang mandi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dengan baik. Mandi kita mandi yang berkualitas ya, sehingga betul-betul hadas besar yang ada pada diri kita Allah hilangkan ya, sudah bersih ya, sehingga kita bisa beribadah dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan maksimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian apa yang disampaikan oleh saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.